Terus yang di sini, yang di short circuit XPR-nya karena kita nggak punya data, aku mengacu dari tahun lalu dari Mas Akbar disuruh ngisi 12. Sebenarnya ini ada hitung-hitungannya karena kita nggak punya data lengkap ya mengenai impedansi X-nya berapa, R-nya berapa, jadi kita isi 12 saja. Nah, kalau udah kayak gini pasti udah bisa di-run. Nah, kan, udah bisa. Nah, terus mungkin aku mau bahas modul sedikit ya nanti. Nah, kan di sini kalian, oh ya, lupa. Untuk library kabelnya disamakan aja biar nggak tanya nanti ya. Eh, Nah, library kabelnya ini yang pertama, KV-nya itu kalian cari yang 33 KV, jangan diselect semua. Terus frekuensinya cari yang 50. Nanti kalian pakai yang library ini, metrik, frekuensi 50, terus tipenya CU atau tembaga, terus KV-nya yang 33, core-nya yang 3, tipenya yang XLPE. Nah, karena nanti sesuai dengan modul ininya bisa diubah-ubah. Untuk defaultnya kalian, eh bentar ini salah. Default kabelnya buat 1 kilo aja semuanya. Nah, 1 kilo dengan toleransi 5%. Supaya nanti enak aja. Terus kalau udah ya tinggal di run saja. Nah, terus kalian isi aja data yang di sini kayak ini tipe gangguan LG. Yang pertama ini luas penampang kabel di LV busbar 2. LV busbar 2 itu kalau nggak salah yang di sini kan. Jadi kabelnya yang diubah-ubah nanti di sini. Nah, ini diubah-ubah. Eh, yang di sini lewat sini. Nah, 35, 70 diubah-ubah sesuai modulnya. Nah, ini 35, 70 terus dengan jarak yang tetap aja, tetap yaitu di 1 kilo. Terus yang kedua, untuk masih gangguan yang sama LG dan busbar yang sama, nanti tampang kabelnya dibuat default di 35, tapi sekarang yang ganti yang diubah-ubah itu tentang ini panjang kabelnya. Nanti ngaruhnya ke apa? Panjang kabel yang di sini diubah-ubah sesuai modul misalkan 3 kilo, 5 kilo atau apa nanti pasti ngaruh. Terus yang terakhir ini kan udah ada keterangannya. Panjang kabel 2 kilo, luas penampang 150 mm kuadrat. Itu disesuaikan aja. Jadi di sini 150, ininya 2 kilo gini. Nanti kalian yang ubah-ubahnya di sini sesuai ketentuan modul. Ntar, lag. Oh, keluar ya. Nah, ngubahnya di sini nanti kalian sesuai ini 0%, 25%. Nah, ini misal 0 ya di sini, terus 25 ya anu digeser-geser sampai 25, agak tricky emang kalau tangannya agak tremor susah. Nah, gini 25, terus diganti lagi di 50, 75 sampai 100. Itu baru satu tipe gangguan. Yang bawahnya nanti tipe LLG atau line to line to ground. Ikut cara yang tadi sama kok atas kayak gini. Ganti-gantinya itu sama, cuma tipe gangguannya yang beda. Nah, ini yang modul 3 coba kalian catat atau kompinya catat, soalnya ini pasti lupa karena nggak ada penjelasannya. Jadi eh, untuk yang tabel terakhir itu pakai jenis gangguan LL karena di sini nanti ada nih line to line.
ada line to line. Ini tugas modulnya nggak usah. Jadi kita langsung pakai. Jadi kita di pembahasan aja dijadikan satu. Jadi pembahasannya nanti lebih dari 4 paragraf harusnya karena ini ada LL, LG, LLG. Jadi setiap harus dibahas jelas untuk setiap tabelnya. Kalau kalau bisa sih satu tabel, 1 paragraf sampai 2 paragraf biar jelas. Yang di bawah ini untuk tipe gangguan line to line sama kayak yang di atas. Kalau kita pakainya yang di luas penampang, jadi jarak kabelnya cuma 1 kilo. Kalau yang dimainkan panjang kabelnya untuk luas penampang kabelnya di 35. Kalau yang untuk line to line cukup 2 data aja. Biar kalian nggak kebanyakan. Dan data ini nggak boleh di print ya. Jadi kalian harus tabelnya boleh di print tapi untuk isinya kalian tulis tangan supaya kalian tahu bedanya apa sambil nulis itu. Kalau di print kan kalian pasti habis ngeprint nyari lagi mana bedanya. Tapi kalau kalian nulis itu nanti tahulah apa bedanya. Seperti itu mungkin. Lah, untuk bisa tahu Mas gimana tahu ini termasuk gangguan line to line atau line to ground atau gimana kalian masuk ke sini ketika kalian udah mencet ini kan udah keluar angka-angka kalian pilih ke display option lah kalian pilih ini di sini ini untuk gangguan 3 fasa hasilnya pasti nol semua karena ketiga fasanya nempel sehingga tegangannya nol dan arusnya sangat tinggi karena ya seperti yang dijelaskan Farel tadi impedansinya kecil jadi prinsip arus listrik adalah seperti air dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah jadi ketika terjadi impedansi yang sangat kecil arus listrik akan berpusat ke impedansi yang kecil tadi jadi kalian ubah-ubah aja di sini ini ada line to ground seperti yang dicontohkan tadi kalian pilih yang ini ya untuk base value ABC karena untuk menampilkan perbedaan dari fasa A, B, C atau RST-nya. Seperti ini untuk line to ground. Nah, dalam studi kasus ini yang terjadi gangguan adalah kalau di etap ini di fasa A untuk line to ground. Kok bisa tahu fasa A? Karena dilihat untuk tegangan di fase A 0. Jadi ketika terjadi konslet itu tegangannya seperti yang Farel tadi jelasin, tegangannya turun, bisa 0, bisa turun 50%, yang pasti tegangannya turun. Jadi kita lihat aja mana yang terjadi gangguan. Oh, yang tegangannya turun. Ini. Tapi ketika terjadi gangguan, eh, fase yang terkena gangguan tadi itu justru arusnya naik, nggak nol. Jadi tegangannya nol, tapi arusnya naik. Sedangkan fase-fase yang tidak terkena gangguan, tegangannya tetap. Atau turun hampir separuh lah ini atau turun separuh atau biasa pokoknya masih ada lah tegangannya masih ada tapi arusnya nol karena arusnya mengalir semua ke pusat sini ke pusat terjadinya gangguan itu juga misal diubah menjadi line to line ini tetap pilih yang paling bawah sendiri nah kalau line to line di sini eh, yang terjadi gangguan yaitu di fasa B sama C kalau di sini. Terlihat nih, di sini 0,6 kV, di sini tegangannya cuma 0,182 atau menurun drastis banget dibandingkan yang A. Di sini juga dilihat arus di fase A itu yang nggak kena gangguan 0. Fase B sama C yang saling nempel ini harusnya berubah tinggi banget di 73,74 kilo ampere atau 73.000. Bentar kurang satu. Nah, itu yang terakhir yaitu gangguan dari LLG atau line to line to ground artinya dua fasa nempel udah nempel dua fasanya nempel lagi ke ground. Hmm. Nah kalau di sini yang terjadi itu
yang gangguan fasa B sama C defaultnya kalau di etap. Jadi eh, dilihat dari tegangannya, tegangan B dan C itu nol. Sedangkan arus di B dan C melonjak tinggi. Sedangkan eh, arus yang di A itu nol karena nggak terdampak gangguan. Tapi tegangan di A masih ada namun separuhnya. Seperti itu. Terus untuk lihat reportnya gimana? Kalian tuh lihat reportnya kan kalian nggak mungkin ngamatin ini satu-satu kayak gimana mungkin kalau gitu. Kalian lihatnya di sini. Nah, kan di sini udah ada LG, LL, LLG. Yang nggak ada cuma di sini tuh tiga fasa karena gangguan tiga fasa itu pasti tegangannya nol semua, arusnya ya cuma satu itu aja 85 kilo ampere kalau begitu. Misalkan kita ambil yang ini aja line to ground reportnya. Isi reportnya sama semua kok. Jadi ini di oke aja. Nah, di sini. Jadi di sini kita lihat yang bus 14 saja. Tergantung kalian menamakannya apa. Nanti yang dimasukkan itu nah, nah, yang dimasukkan kan tegangan sama arus. Kalian masukkan yang ini. Ini VA, VB, VC yang magnitudenya aja. Tapi dalam bentuk persen ya, teman-teman ya. Artinya gini, gimana cara ngubah persen ke bentuk eh, aslinya tinggal dikalikan aja. Dikalikan aja. Misal ini 99% yang VC itu dikali arusnya tegangannya sorry tegangannya yang di sini 0, kV artinya 600. Nah, artinya tegangannya dia di 594 volt atau 0,59 kV 0,594 kV. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau di etap ini dia mainnya di persen ya, bukan di tegangan volt atau nilai aslinya volt atau kV gitu. Jadi mainnya di persen, tinggal dikalikan aja. Jadi tadi makanya aku suruh nge-record itu biar bisa review lagi. Soalnya ini agak ribet. Kalau untuk arusnya di sini sudah aman ya, sudah bentuk di sini KA. Nah, itu untuk arusnya line to ground fault karena yang terdampak gangguan arus A, maka arus A-nya sangat tinggi di sini. Bisa dilihat 90,178 kilo ampere. Untuk IB dan IC-nya adalah nol. Dan yang di sini itu apa? Di sini tuh sequence current atau KA. Nanti yang ambil tenaga power di akhir tuh pasti belajar tentang komponen simetris. Biasanya kalian disuruh ngitung ini, tapi pakai hitungan manual untuk anak tenaga. Jadi sekedar biar tahu aja, sequence current itu adalah urutan arus. Jadi karena listrik tiga fase itu membentuk sudut masing-masing 120 derajat dan berputar, makanya dia em, menciptakan urutan arus. Yang pertama arus urutan satu atau eh, arus urutan positif. Yang dimana I1 ini adalah jumlah arus urutan yang normal. Jadi sudutnya berputar searah. Kalau I2 ini adalah arus urutan negatif, di mana sudut perputaran sudut listriknya itu melawan arah. Kalau arus urutan nol ini tidak terjadi perputaran sudut atau biasanya karena ada gangguan di ground. Jadi salah satu sudut nempel di ground kayak saat ini seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Itu mas makanya jadi kan tabel terakhir ini tadi masa cuma nyebutin gangguannya L aja itu untuk gasnya yang dipakai masih sama kah yang gas berdua. Ya, untuk bentar.
Nah, untuk semua apa namanya gangguan itu dipusatkan di sini semua, di busbar yang ada bebannya. Soalnya dalam skema kalian yang berbeban cuma yang di busbar ini aja, seperti itu. Mau tanya lagi Mas, jadi ini kan nanti ada beberapa kali percobaan. Untuk hasilnya sendiri itu nanti apakah perlu di screenshot kayak ini kan udah ada hasilnya ini merah-merah ini. Itu perlu di screenshot juga atau kayak cuman cukup data yang ada di tabel aja gitu Mas? Cukup data yang ada di tabel aja sih, seperti itu. Berarti nanti data yang di tabel terus sama report itu aja kayaknya Mas. Nggak usah, reportnya nggak usah. Jadi dari Oh, report kalian pindah ke tabel aja. oke Mas. Heeh. Terima Sebenarnya kasih. untuk arus ini bisa dihitung manual bentar. Aku kayak punya, kami udah pernah bikin materinya. Nah, nah ini. Ya aku jelasin dikit aja. eh, Buat yang kontrol misalkan nggak terlalu dengerin, nggak apa-apa karena bukan permintaan kalian, tapi yang tenaga ASTL ini kemungkinan nanti bakal ngitung ini semua. Jadi dengerin biar ya minimal kalian nggak dapat nilai jelek kayak aku. Di biar bagus lah soalnya 4 SKS juga. Ya kemarin kesalahanku nggak belajar di sini. Jadi nanti kalian jangan kaget kalau ASTL itu ngitungnya soalnya Bu Lili itu bukan bentuk volt ataupun ampere ataupun apa, tapi PU. Nah, di sini letak bingunganku tahun lalu itu PU atau per unit. Jadi sebenarnya semua listrik itu dalam hitungan nanti bakal disederhanain dalam bentuk PU biar dia nggak panjang banget. Jadi rumus konversinya ada di sini. Yang pertama kita harus menentukan S-base. Yang paling utama itu yang bawah ini S-base. Tapi biasanya kalau untuk sistem yang MVA besar itu biasanya S-base-nya default di 100 MVA. Semua sistem yang pakai MVA kebanyakan yang di sini. Ya udah tinggal dikonversi ini untuk VPU itu V aktual atau V yang terukur kalian sama V base atau V bus barnya berapa, misalkan V aktualnya 380, V bus barnya disetting di 380 berarti tegangannya 1 PU. Untuk kembalikan ya gitu tinggal 1 PU dikali base-nya ini berapa, seperti itu. Nah ini yang aku bilang tadi, di sini ada arus sequence. Untuk positif current sequence ini adalah arus komponen simetris normal yang merepresentasikan sistem kondisi seimbang tiga fasa. Untuk negatif sequence muncul sistem tidak seimbang, misalnya gangguan antar fasa, fasa putus, dan lain-lain. Arah putarannya berlawanan dengan urutan positif. Jadi nilainya positif sama negatif ini biasanya sama, cuma beda tanda aja. Atau mungkin bahkan sudutnya tetap sama, 120, tapi arah putarannya aja yang beda. Kalau di zero sequence ini baru biasanya itu beda banget. Jadi komponen arus urutan nol itu muncul saat ada arus kembali melalui tanah atau netral. Misalnya pada gangguan single line to ground. Nah, untuk cara menghitungnya biasanya pakai matriks-matriks kayak gini. Nah, jadi perkalian matriks misalnya cari I0 ya 1,3 ini dikali ini. Terus terus I1 ya ini dikali ini. Kayak perkalian matriks biasa untuk nilai tetapan A-nya segini. Ini untuk bentuk rektangulernya kayak gini. Ketika diubah menjadi polar, jadi seperti ini. Satu dengan sudut 120 derajat. Biasanya kalau di ASTL itu ngitungnya kalau nggak pakai rektangular ya pakai polar. Jadi susahnya di situ dan lamanya di situ. Nah, ini kan rumusnya ketemu kan. I0 1/3 kan ini dikalikan satu kali IA, satu kali IB, IC jadinya rumusnya cuma gini. Kalau I1 seperti ini untuk nilai tetapan A-nya yang ini tadi. Nah, dan aku bilang tadi sebenarnya sirkuit itu bisa dibandingkan kalau kalian mau ngitung itu bisa dibandingkan di sini. Cara ngitungnya itu kayak gini. Jadi yang pertama ditentukan itu kita menentukan tegangan line to neutralnya dulu yaitu V bus dibagi akar 3.
Untuk gangguan jatuh fasa ke tanah ya IA1. Jadi semua ngitung arus gangguan itu dimulai dari perhitungan arus urutan positif karena dianggap arus yang normal lah. Dihitung kayak gini, ketemu kalau untuk satu satu fase ke tanah rumusnya kayak gini. Sudah ketemu IA1-nya untuk arus gangguan sebenarnya karena dia tegangannya tadi line to netral, dia harus dikalikan 3 dulu, 3 dikali IA1. Nanti ketemu arus gangguannya. Kalau line to line, tidak ada arus urutan nol sehingga IA0 sama dengan nol. Jadi IA0 atau urutan nolnya itu harusnya 0 ampere. Jadi rumusnya seperti ini. V line to neutral dibagi Z. Z itu tadi impedansi tadi yang X sama R tadi. X plus R rumusnya. Z1 tambah Z2. Untuk arus urutan negatifnya bisa cuma beda tanda. I1 IA2 sama dengan negatif IA1. Sehingga untuk arus gangguan fasa ya sama dengan arus gangguan fasa A urutan positif. Untuk mencari gangguan di B karena kan antar fasa kan pasti fasa A dan B menempel kan, asumsi gangguan fasa A dan B menempel ya pakai rumus yang ini, dimasukkan komponen-komponen tadi nanti ketemu arus gangguannya. Yang paling ribet itu kalau ngitung yang line to ground, jadi eh, dia ribet banget untuk ngitung arus gangguan positifnya PLN Z per Z1 plus Z0 terus yang strip 2 ini Z2 ya. Strip 2 ini maksudnya ini Z0 dikali Z2 per Z0 ditambah Z2. Ini dihitung dulu baru ditambahkan sama dibagi ini. Jadi ditambah dulu yang bawah baru dibagi. Ketika ketemu arus urutan positifnya itu jadi arus gangguan di fasa A. Biasanya hasilnya kecil atau enggak negatif sehingga dianggap nol karena fasa A kan diasumsikan tidak terkena gangguan. Yang terkena gangguan B dan C dan ground. Untuk mencari B dan C diperlukan urutan negatif sama urutan nol. Rumusnya kayak gini. Arus urutan positif dikali impedansi positif dikurangi tegangan fase satu line dibagi. Kalau misalkan untuk A2 ya dibaginya impedansi urutan negatif. Kalau nyarinya urutan nol ya dibagi impedansi urutan nol. Nanti arus gangguan B dan arus gangguan C-nya dicari pakai rumus ini. Kalau gangguan tiga fasa ya seperti yang aku bilang tadi nggak perlu dihitung karena hanya mengandung urutan positif saja karena jenis gangguan ini termasuk klasifikasi gangguan simetris di mana arus hubung singkat tiap fasa itu sama besarnya jadi cuma diukur gini aja tegangan line to netral dibagi impedansi urutan positif nanti ketemu. Nah, tapi kalau di etap ini nggak tahu kalau etap 19 ini kenapa kok dia untuk reportnya itu nggak langsung menjurus ke apa namanya besaran yang sesungguhnya tapi pakai persen-persen. Kalau di etap versi 12 itu dia langsung menjurus. Jadi misalkan yang di sini. Nah, misal di sini ini kan short circuit reportnya. Nah, ini triple fault, plan to ground fault dan nanti kalau kalian hitung manual itu di sini. Di impedansinya di sini. Ini bos gangguannya R1 dan X1 itu untuk impedansi urutan positif dan R0 dan X0 itu untuk urutan nol. Jadi urutan negatifnya nilainya sama kayak yang positif. Gak usah dibedakan tandanya, jadi sama. Jadi yang depan ini bilangan real, yang belakang ini imajiner. Jadi kalian perlu konversi dulu harusnya. Tapi aku belum pernah coba. Jadi harusnya dikonversi dulu kayak gini. Nah ini Z persen, artinya ini Z persen ya. Z persen dibagi 100 dikali Z base. Untuk Z base-nya
dihitung di sini V2 base per SB. Jadi itu nanti jaga-jaga aja ASTL. Kalau eh, kalau nggak salah UAS-nya bakal ngitung gini. Makanya dikasih tahu di awal biar dari praktikum kalian bisa juga yang anak-anak tenaga belajar juga lah yang lain untuk matkul-matkulnya. Karena matkul-matkul keseluruhan dari tenaga itu kebanyakan pakai etap sama ngitung manual tadi dibandingkan. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Mas mau tanya dong, Hmm, gimana? kalau lihat dari eh yang percobaan lamlot motor itu, cara lihat arus masuk sama arus keluarnya gimana ya, Mas? Kayaknya ini deh. Ini kayaknya harus apa nih? Bentar. Iya, nggak ada ya. Kayaknya ini deh. Jadi eh ini yang masuk, ini yang keluar. Ini arus ketika dia normal kayaknya segini itu. 9105 coba di load flow 9105. Sebenarnya kalau lihat arus yang masuk dan keluarnya, oh, oh beda. Sebenarnya kalau lihat arus masuk keluarnya itu di load flow. Biasanya kalau di lamlut itu nggak ada yang keluar karena dia beban dia pasti menyerap arus. Jadi kalau di short circuit ini lebih ke eh, simulasi ketika terjadi gangguan. Dan yang kecil ini ya kurang tahu aku, apa ya. Coba nanti tak cari tahu sih seperti itu. Jadi kalau mau lihat arus masuk keluarnya di load flow-nya. Ada pertanyaan lagi? Oke, Mas, makasih. Ada yang ditanyakan lagi mumpung masih ada waktu sedikit. Mas mau tanya, berarti kalau Ya, semisal buat yang arus masuk sama keluar tadi tuh, kayak kita tuh setelah ngatur persentasenya tuh balik lagi ke load itu pasti tetap ngikut persentase ya. Maksudnya kayak perhitungannya tetap ngikut yang di load itu. Yang di sirkuit iya. ini nggak ikut sama sekali harusnya. Gimana gimana? Ini, tak mundur. Maksudnya Arusnya kayak apa? nggak ngaruh gitu loh Mas. Kalau semisal diganti-ganti kayak gitu. Berarti memang Harus, dari awal itu untuk fokus ngerjainnya kita di load flow aja kalau buat yang bagian itu berarti. Nggak usah iya. masuk. Ininya kalau yang diubah-ubah pasti biasanya ngaruh untuk arus gangguannya sih. Harusnya ngaruh sih. Jadi kalian fokus ngerjainnya yang di ini aja, yang di sebelah sini aja. Jadi nggak perlu pedulin arus masuk sama arus keluar. Di modulnya ada tulisannya arus masuk sama keluar kah? Ada Mas, waktu ganti di bagian persentase itu yang dicari itu harus masuk sama keluar Iya, yang bentar. di download. Aku agak lupa ya soalnya. Mod- aku yang dulu hilang nggak balik ya. Arus masuk. Oh iya, arus masuk sama arus keluar ya. Apa? Iya. Saya tak GPT ya. Aku juga lupa.
kita pakai andalan aja. Coba, coba ribet kayak tak stop share dulu bentar.